Hai, jumpa lagi Home Hunters dengan saya dalam channel Herlisa Burhan. Hari ini cerah sekali, pagi jam 9 kita sudah ada di Alam Sutera. Kita akan review rumah bagus yang betul-betul baru, grass dengan gayanya, ini gaya seperti Korea. Gaya modern minimalis juga dan sedikit semi industrialis. Anda bisa lihat dari layoutnya yang memakai batu-batu. Batunya ini loh, saya seneng banget karena pori-porinya besar. Anda tahu nggak nih batu apa namanya? Ini adalah batu, kata orang, batu sarang tawon atau sarang semut. Jadi dengan fasad yang rata-rata berwarna hitam, abu-abu, ini menandakan rumahnya seperti betul-betul modelnya minimalis. Tapi di dalamnya itu luar biasa, bukan minimal karena semua lantainya dilapisi oleh marmer. Nah, kita akan lihat kenapa Alam Sutera menjadi pilihan banyak orang. Seperti Anda tahu, konsep dari kawasan Alam Sutera dibangun itu memakai konsep eco green. Jadi banyak sekali ditanam di sepanjang jalan dan di dalam klasternya juga itu pohon-pohon besar. Inilah yang menambahkan suasana begitu asri, hijau, menyejukkan hati siapapun yang ada di dalamnya. Bukan hanya dengan kondisi dan suasananya yang asri hijau, tapi juga super lengkap fasilitasnya. Dimulai dari ada dua mall Alam Sutera dan Mall Living World, juga ada pasar modern, semua bank juga ada di sini, beserta juga kafe-kafe yang menjadi incaran banyak orang di Jakarta untuk datang hangout di Alam Sutera. Karena suasananya itu loh yang bikin kangen dan bikin happy orang. Kemudian juga ada 3 universitas yaitu BINUS, kemudian Bunda Mulia, dan satu lagi adalah Jerman Center. Dan sekolah tidak kalah ada juga di sini. Begitu pula dengan exit tol in dan out langsung ke Jakarta, ada juga langsung di dalam kawasan Alam Sutera. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita ikuti tayangan video ini sampai habis ya. Nah, rumah ini ada di klaster baru, yaitu salah satu klaster di jalur Sutra, kawasan Alam Sutera. Kita mulai dengan bagian depannya. Ini adalah bagian teras di mana rumahnya ini modelnya adalah split level. Jadi kita naik sedikit, itu kita langsung ke lantai 1 sebenarnya. Nanti kita akan bahas ada apa di lantai dasar dan ada apa di lantai di atasnya. Di sini kita bisa mungkin terima tamu, apalagi zaman pandemi, itu kita tidak sembarangan tentunya membawa masuk orang luar ke dalam rumah. Tempat keluarga kita sehari-hari menghabiskan waktu. Jadi kita bisa menempatkan ada kursi tamu yang simple, minimalis modelnya. Dan kalau kita lihat di bagian depan, kita akan disambut dengan pintu utama, di mana tekstur dari pintu utama ini bukan seperti pintu biasa. Unik banget, seperti gaya tikar. Nah, sekarang kita mau lihat ya, ada apa di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin kasih tahu dulu bahwa rumah ini itu dibangun private oleh kontraktor mandiri, jadi bukan rumah developer. Makanya kalau dilihat stylenya beda dengan rumah developer, dan tinggi plafonnya ini loh tidak biasa, lebih tinggi daripada rumah-rumah standar lainnya. Ini baru namanya rumah mewah. Luas tanahnya sendiri 230 meter dan bangunannya 540 meter. Ada 4 plus 1 kamar tidur, tapi yang paling membuat saya suka lantainya di dalamnya itu loh, keren banget motifnya. Semuanya adalah marmer. Yuk sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita akan memasuki rumahnya. Seperti apa sih dalamnya rumah gaya Korea ini? Nah, sekarang saya ada di ruang tamu. Jadi ruang tamu private ini adalah ruang tamu kedua selain yang ada di teras yang Anda bisa tempatkan kursi-kursi kecil juga. Kalau Anda lihat nih, dia lantai marmer yang tadi saya ceritakan tuh kan, keren banget garis-garisnya. Itu membentuk satu motif seperti motif layangan. Cakep ya. Ini warnanya adalah putih, kemudian ada coklat-coklat dan garis abu-abunya sedikit. Nah, kalau kita lihat nih, untuk perbandingan bagaimana tinggi plafon yang ada di rumah ini.
Tinggi saya sekitar 1,6 meter, jadi tinggi plafonnya ini hampir 3,5 meter. Ini memberikan kesan lega dan lapang. Yang saya suka dari rumah ini, itu tidak ada model gaya dinding yang disekat-sekat, sehingga plong, Anda bisa dengan leluasa menyusun atau mengatur penempatan interior perabot-perabot seperti selera dan kebutuhan Anda. Sekarang kita lihat bagaimana ruang keluarganya. Nah, sekarang home hunters coba lihat dan rasakan sendiri saya sekarang ada di ruang apa. Nah, ini dia bener-bener ini luas banget, super luas, sebagai living room atau ruang keluarga, di mana di sini Anda betul-betul bisa menempatkan sofa cantik Anda yang besar-besar. Kemudian di sini ada kabinet-kabinet TV yang Anda bisa desain interior, pasti bagus banget. Apalagi ditunjang dengan lampu. Lampunya ini modelnya adalah LED yang rapi selevel dengan plafon. Ini model sekarang bukan model lampu-lampu yang keluar, jadi ini memberikan kesan bersih dan rapi. Apalagi area living room ini bersebelahan dengan space terbuka seperti ini. Aduh, pasti rasanya enak banget nih. Kapan aja Anda bisa buka pintu, tempatkan taman-taman kering. Anda lihat coba betapa besar dan banyak jendela-jendela dan pintu-pintu kaca yang sudah disiapkan, sehingga walaupun tidak menghidupkan lampu, pasti cahaya matahari itu bisa dengan maksimal masuk ke dalam bangunan rumah. Jadi Anda bisa hemat listrik juga, tidak perlu hidupkan lampu di siang hari. Nah, sekarang dari teras luar saya kembali ke ruang keluarga atau living room yang benar-benar spektakuler, so spesial banget karena benar-benar spacious. Ukuran dari living room ini, coba Anda tebak berapa? Ini panjangnya 8 meter dan lebarnya 6 meter. Jadi Anda bisa tempatkan furniture besar dan lemari Anda di living room ini. Dan yang satu lagi, kalau ini jadikan living room, bagaimana dengan ruang makannya? Nih, sekarang ikuti saya. Nah, kalau Anda lihat, bagian ini itu disiapkan juga untuk tempat kabinet TV. Anda mau tempatkan di sebelah sana atau di sini bisa. Tapi di mana ya ruang makannya? Coba. Nah, ya, supaya nggak penasaran, saya akan masuk ke ruang makan. Nah, Anda penasaran nggak dengan ruang makannya? Karena betul-betul living room tadi itu ditempatkan terpisah dengan dining room karena layout dari bangunan ini itu makan adalah suatu yang private, tidak mau terganggu oleh siapapun, tapi tetap ada pintu terbuka yang menghubungkan dengan living room. Pembedaan antara ruang makan atau dining room ini dengan area living room dan bangunan lainnya itu adalah dari lantainya. Anda lihat deh, motif lantainya ini berbeda. Itulah yang menandakan bahwa ruangan ini memiliki fungsi yang berbeda. Anda bisa tempatkan meja makan yang panjang atau yang bulat, itu sama-sama bagus sesuai dengan selera Anda. Tapi yang membuat saya suka, ruang makan ini tidak kesannya tertutup karena ada di samping teras belakang yang benar-benar terbuka, sehingga Anda juga bisa isi dengan tanaman kering cantik dalam pot-pot di teras ini. Anda sambil makan bisa menikmati pemandangan yang bagus di halaman belakang rumah Anda sendiri. Dan yang saya suka nih, ini dia. Semua frame-frame termasuk frame jendela, frame pintu, handle-handlenya. Begitu pula dengan stop kontak dan saklar lampunya. Semuanya itu memiliki warna yang sama, yaitu warna hitam. Ini yang sekarang lagi hits.
Jadi betul-betul rumah ini mengedepankan fungsi dan juga gayanya tetap harus bagus, modern, semi minimalis dan industrialis. Keluar dari ruang makan, saya melewati living room. Sekarang dari 4 kamar tidur, kita ingin lihat 1 kamar tidur yang ada di lantai ini. Ini dia, kamar tidur ini ukurannya juga cukup besar, yaitu sekitar hampir 5 meter dikali 5 meter dan kali hampir 5 meter juga. Anda bisa lihat betapa luasnya. Kamar tidur ini bisa dipakai sebagai kamar tidur tamu atau elder room untuk orang tua. Anda bisa lihat di sini ada pintu frame kaca. Ini yang bisa dibuat untuk keluar ke bagian teras. Super spesial karena kalau orang tua juga bisa berjemur dari balkon yang disiapkan dan sudah dibangun panjang sekali. Atau mungkin sambil duduk-duduk, itu pasti cantik banget. Nah, Anda lihat deh apa yang ada di depan dari kamar tidur ini. Nah, panjang kan? Anda bisa tempatkan juga kursi-kursi santai. Mejanya kecil aja, tidak usah besar-besar, sambil menikmati hawa sejuk, udara dari pohon-pohonan hijaunya Anda bisa lihat juga. Dan juga Anda bisa berjemur dan Anda lihat ini ada frame railway yang ada di balkoni. Cantik banget deh, saya suka banget. Ini terbuat dari plat besi. Di kamar tidur ini sekarang kita mau lihat bagaimana kamar mandinya. Nggak kalah loh, spesial, rasanya bersih karena nuansanya adalah warna putih dan abu-abu. Sekarang ada apa di lantai 2? Kita akan naik. Tapi Anda lihat sendiri, ini tangganya juga sudah dilapisi oleh motif marmer. Cantik banget dengan warna goldnya, apalagi disorot dengan lampu warna kuning juga. Kalau malam pasti lebih spektakuler lagi. Anda lihat, ini railway-nya. Senang sekali melihatnya karena ini menjadi karakter dari gaya industrialis, sama seperti railway yang ada di balkoni tadi. Nah, kalian nih, ini bisa jadi pegangan juga. Kita akan lihat bagaimana kamar-kamar tidur yang ada di atas. Tapi yang saya suka, nih, kalau Anda lihat, di atas bagian tangga, ini ada seperti ruang kosong yang dilapisi atasnya oleh kaca. Ini yang memberikan penerangan juga di area tangga Anda pada siang atau sore hari. Tidak perlu hidupkan lampu juga. Jadi bagian lantai 2 ini juga cukup terang. Kita akan lihat di sini kamar tidurnya seperti apa sih. Anda lihat, inilah area kamar-kamar tidur yang ada di lantai 2. Sebelum kita lihat area kamar tidur, kita akan lihat sebenarnya ini ruangan apa sih. Nah, ternyata ini Anda bisa tempatkan sebagai gudang kecil. Gimana enggak? Kalau Anda suka traveling, biasanya koper-koper kan banyak. Kalau ditempatkan sembarangan, itu koper-koper juga cepat kotor. Jadi bisa ditaruh di sini. Dan kalau kita lihat, ini sudah disiapkan juga tangga monyet menuju ke atas. Nah, jadi kalau ada tukang AC mau bersihkan mesin outdoor AC atau Anda mau melihat atap, Anda bisa panjat dari sini, tidak usah cari tempat-tempat yang susah lagi. Sekarang kita lihat yuk kamar-kamar tidurnya. Di area ini, kalau Anda mau juga mungkin bisa ditempatkan kursi-kursi santai, beanbag ataupun apa.
sebagai meeting point kalau mau ketemu dengan anak-anak. Sekarang kita lihat ada 2 kamar tidur, tapi 2 kamar tidur ini besar sekali. Anda pilih sendiri mana yang mau dijadikan main bedroom atau kamar tidur utama. Yang ini atau yang itu, Anda pilih sendiri. Nah, ini dia kamar tidur kedua yang ada di lantai 2. Anda bisa rasakan kan, luas banget. Jadi di sini ini adalah area untuk Anda tempatkan tempat tidurnya, bisa king size dan juga ada nakas-nakasnya yang besar-besar. Ini masih muat banget. Dan yang spesial nih, kita lihat di samping di dalam kamar tidur ini ada apa. Yuk. Sekarang deh Anda lihat deh. Nah, bagaimana nggak lux? Aduh, dengan harga yang terjangkau banget. Dengan luasan 230 meter. Bangunan rumah ini yang dibangun secara mandiri, ini luasnya adalah 540. Seperti yang tadi saya katakan, ada 4 plus 1 kamar tidur. Ini adalah kamar tidur yang kedua. Kamar mandinya itu loh, aduh mewah banget kayak di hotel. Anda bisa lihat ini sudah disediakan vanity setnya dengan countertopnya yang dibuat dari granit dan ada 2 sink wastafel, jadi Anda tidak usah berebutan kalau mau pakai wastafel. Dan yang saya suka ini area showernya itu dipisahkan dengan area klosetnya. Ini dia. Semuanya bagian-bagian yang penting dari kamar mandi ini sudah diberikan ornamen-ornamen yang cantik seperti ini. Nih, ini adalah area shower yang sudah dilapisi oleh marmer berwarna gold seperti tangga tadi. Jadi nuansanya di kamar mandi ini itu adalah warna gold dan krem. Cantik banget kan? Dari area wastafel yang ada di kamar mandi ini, itu saya suka banget. Ini sudah ada frame kacanya, cermin, dan sudah diberikan frame yang dibuat dari keramik, motifnya sama dengan rak-rak ini, dan juga yang jadi background dari area kloset. Jadi semuanya sudah dipikirkan, tinggal pakai. Begitu pula dengan partisi kaca ini. Jadi Anda kalau mandi tidak perlu takut airnya itu tumpah ciprat-ciprat kemana-mana. Siap huni banget, tinggal pakai, beli furniture sesuai dengan selera Anda. Dimana lagi Anda dapatkan rumah dengan luas tanah 230, bangunannya 540, bisa jadi 4 atau bahkan 5 sebenarnya kamar tidur. 5 plus 1 kamar tidur, di mana ada 4 plus 1 kamar mandi dengan harga yang sangat terjangkau sekali, yaitu hanya 7,7 M saja bisa KPR. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan, tidak kebagian unitnya cuma 1 ini. Nah, menyatu dengan kamar mandi ini, Anda tidak perlu repot-repot kalau mau pakai baju. Jadi langsung saja melewati ruang ini, Anda bisa tempatkan juga mungkin meja rias di sini. Cahayanya tenang aja, dapat maksimal dari bagian yang ada di sini. Nah, inilah bagian yang kita bisa jadikan walk-in closet atau tempat wardrobe Anda. Koleksi-koleksi baju dan tas-tas favorit kesayangan Anda bisa Anda tempatkan di sini. Tidak usah Anda takut bahwa hawanya akan sumpek karena di sini ada jendela. Anda lihat, saya tidak hidupkan lampu. Ada jendela besar-besar yang bisa Anda buka sehingga hawa segar dari bagian teras tadi itu bisa masuk juga sampai ke sini. Enak banget ya suasananya. Dan pembagian ruangannya itu oke banget karena besar-besar. Anda tidak perlu berebutan dengan siapapun.
nyebrang yang ada di samping kamar tidur tadi, ini ada juga kamar tidur. Tapi sebelum kita masuk, coba Anda lihat. Ini adalah cahaya matahari yang masuk dari bagian atap kaca yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga Anda bisa hemat listrik juga. Bagian tangga tidak gelap. Yuk, sekarang ikut saya. Ini kamar tidur yang terakhir. Nah, ini dia kamar tidur yang terakhir. Anda bisa lihat sendiri, cukup besar juga. Nah, yang spesial dari kamar tidur ini bisa dijadikan sebenarnya 2 kamar tidur. Satu yang ada di sini dan satu lagi ini ada pintunya. Jadi even untuk anak perempuan dua-duanya atau satu perempuan dan satu laki-laki, ini bisa banget menempati kamar tidur ini. Di mana di kamar tidur ini nanti kita akan lihat ada wardrobe dan area kamar mandinya yang sharing. Sekarang kita lihat nih, selain kamar tidur yang ketiga ini dengan luasan yang cukup besar banget, karena Anda tenang saja, di sini Anda bisa juga tempatkan misalnya area ruang belajar, meja-meja belajarnya di sini. Khusus tempat tidur itu bisa ditempatkan di bagian sini atau di sana memanjang ke sini. Jadi kalau dilihat luasannya itu cukup besar banget. Anda tidak perlu khawatirkan karena lemari walk-in closet, area wardrobe itu areanya terpisah. Jadi khusus ruangan ini bisa dipakai sebagai satu kamar tidur plus ini dia kamar tidur anak yang ketiga. Jadi Anda lihat khusus untuk kamar tidur anak yang ketiga cahayanya melimpah banget karena ada jendela kaca. Nah, itu 2 area tempat tidurnya. Sekarang bagaimana dengan kamar mandinya? Pasti Anda coba siapa yang tidak terkagum-kagum dengan kamar mandi yang ada di rumah ini. Nah, ini dia. Ini adalah bagian walk-in closet atau area wardrobe yang bisa Anda tempatkan. Ruangannya aja seperti ini, seperti ukuran kamar tidur rumah-rumah standar lainnya. Jadi lemarinya bisa ditempatkan dengan bentuk huruf U. Udah gede banget, apalagi kalau dibuat setinggi plafon. Nah, ini menyatu dengan area kamar mandi. Nah, coba bener kan kata saya, siapa yang nggak terkagum-kagum? Semua kamar mandi yang ada di kamar tidur ini itu super besar dan kesannya itu loh luxe banget. Di sini tetap ada 2 wastafel, jadi ada 2 kamar tidur, 2 anak. Wastafelnya sendiri-sendiri. Dan kalau Anda lihat di sini sudah disiapkan vanity setnya juga. Wastafelnya cantik deh. Coba Anda lihat deh. Ini bentuknya kotak segi 4, tapi di sini ada lekukan. Cantik banget. Nanti Anda lihat ya. Ada area terbukanya sehingga Anda tidak perlu takut bahwa kamar mandi ini akan sumpek, dan area showernya. Seperti tadi, area showernya, dindingnya ini sudah dilapisi oleh marmer. Kelihatan luxe banget. Saya buka nih. Nah, ini dia showernya. Jadi sudah dibuatkan dengan cantik penempatannya, menempel pada area marmer yang menjadi center view dari kamar mandi ini. Ada rak-rak juga yang menjadi pembatas antara area shower dengan area klosetnya. Nah, aja di sini sudah ada kaca-kaca sehingga ciprat-cipratan air kalau Anda mandi tidak akan mengotori area kloset. Cantik kan? Nah, sekarang kita turun ke arah lantai dasar dari rumah ini.
tangganya Anda lihat nih, masih sama seragam dengan yang bangunan utama di atas, marmernya bagus banget. Nah, tangganya cukup lebar juga dengan railingnya ini sama motifnya, motif plat baja yang dilubang-lubangi, cakep banget sama seperti yang tadi di atas. Nah, di sini saya mau kasih lihat Home Hunters. Nah, coba tebak. Anda mau jadikan ruangan ini sebagai apa? Sebagai kamar tidur juga bisa. Sebagai ruang kerja juga bisa. Sebagai workshop juga bisa. Atau Anda mau produktif bekerja dari rumah, ini bisa jadi ruang kerja atau ruang belajar juga. Atau mungkin ruang untuk les atau ruang musik untuk anak Anda. Coba Anda pilih sendiri mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi sudah ada 4 kamar tidur. Kalau mau tambah kamar tidur kurang, ini bisa dijadikan kamar tidur. Sekarang kita lihat area servisnya. Yuk, ikut saya. Nah, sudah ada 5 ruangan kamar tidur. Sekarang kita lihat area servisnya. Ini juga saya suka banget loh. Surprise dengan begitu luasnya. Area-area yang benar-benar difungsikan secara maksimal. Anda tahu kalau di dining room Anda jadikan area dry kitchen set bersih, di sini dia yang kotor-kotor tidak kelihatan. Anda bisa masak, tempatkan kompor-kompor, panci-panci dan semua peralatan masak Anda di sini. Nah, kemudian kalau Anda lihat nih begitu panjang dapur kotornya, bentuknya sudah L dan tidak usah takut karena ada area terbuka ke atas. Ini yang tadi nyambung ke area void terbuka yang ada di lantai 1 dan lantai 2. Nah, bagaimana dengan kamar tidur asisten rumah tangga? Nah, Anda juga tidak perlu khawatir, bisa muat 2 atau 3 orang. Nah, di samping area dapur kotor, ini dia area kamar tidur asisten rumah tangga. Ada kamar mandi dalamnya loh. Tuh, besar kan? Muat 2 atau 3 orang. Tadi kalau ruangan di lantai dasar Anda mau jadikan ruang kerja atau kamar tidur, itu oke dan bisa banget karena tersedia kamar mandi juga di sini. Coba deh Anda lihat ada showernya juga. Jadi ini adalah yang Anda tunggu-tunggu, Bapak-bapak home hunters yang suka banget dengan mobil dan punya koleksi mobil banyak. Coba Anda lihat, ini adalah bagian garasi karena di atasnya ada plafon sehingga Anda tidak usah takut mobil Anda kehujanan atau rusak karena kena panas juga. Dengan begitu luasnya area garasi muat 4 mobil dan bisa juga Anda tempatkan sekeliling dari dinding-dinding yang ada di sini itu adalah gudang. Gudang yang rapi Anda bisa tempatkan masih muat cukup besar areanya sehingga mobil juga tidak perlu dempet-dempetan. Ada 4 mobil dan di carport kalau Anda lihat di sini muat 2 mobil. Nah, ini adalah bagian terbuka area carportnya. Ada 2 mobil bisa Anda tempatkan di area sini. Rumah mana lagi sih dengan harga 7,7 M di area Alam Sutra, kawasan Sutra Baru dengan private kontraktor, bangunan mandiri dengan spek rumahnya yang oke dan bagus banget dengan gaya model hits Korea. Modern minimalis, semi industrialis. Anda bisa coba bayangkan kalau Anda memiliki rumah seperti ini untuk keluarga kesayangan Anda. Inilah review bagus untuk home hunter semua dari rumah bagus dan mewah di kawasan Alam Sutra, klaster Sutra Baru. Rumahnya private kontraktor, tunggu apa lagi? Mungkin ini rumah idaman yang Anda cari. Kawasan Alam Sutra adalah kawasan bebas banjir, eco green dengan suasananya yang asri, hijau, dengan fasilitasnya yang super lengkap dan ada exit tol langsung ke Jakarta in dan out dari kawasan Alam Sutra. Nah, kalau Anda punya rumah bagus yang mau direview,
Anda bisa silakan hubungi saya di nomor telepon yang tertera. Dan kalau Anda suka dengan video ini, berikan like, subscribe, dan komen-komennya. Sampai jumpa Home Hunters di tayangan video berikutnya.